Orang datang ke masjid, orang datang ke majelis taklim, orang datang ngaji, niatnya saja dia belum melangkah nih, baru niat dia, ya Allah saya pengen ngaji. Ternyata di tengah perjalanan nggak jadi ngaji, tapi dia udah niat. Innamal a'malu bin niat. Kalau niatnya sudah dilangitkan, disungguhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tuh jadi kebaikan yang luar biasa di sisi Allah. Maka makin jauh rumah ibu datang ke masjid, ke majelis taklim, pahalanya makin besar. Jadi dari sekarang yuk kita perbaiki keistiqomahan salat kita. Yang pertama, jadikan salat kebutuhan bukan kewajiban. Yang kedua, fahami bahwa salat itu adalah momentum paling dekat untuk curhat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, agar sholat kita istiqomah, kita harus memahami bahwa sholat itu menjadi media sebagai self-control kita, untuk mengontrol diri kita dari kemaksiatan. Ya, gara-gara orang dawamin sholat, dia lebih takut sama maksiat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tuh orang yang sholatnya benar-benar khusyuk. Kok ada ustazah STMJ sholat terus maksiat jalan? Paginya sholat, habis sholat dia nyolong, ada nggak? Ada. Dia sholat, habis sholat dia zina, ada nggak? Ada. Berarti sholatnya tidak dimaknai dan diistiqomahkan dengan sebaik mungkin. Agar istiqomah dalam kebaikan, kiat-kiatnya apa ibu-ibu sekalian? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Istiqomah bukan hanya dalam sholat, tapi apapun, kebaikan apapun itu ya. Nolong orang itu juga kebaikan ya. Apa saja? Yang pertama adalah tekadkan niat yang kuat. Sekali lagi saya kembali ke pembahasan awal, innamal a'malu binniyat. Kalau orang niatnya sudah ditajdid, diperbaharui, dikuatkan dari awal, insya Allah untuk istiqomah lebih mudah. Jadi dari awal niat itu niatnya lillah. Kenapa orang sulit istiqomah? Dari awal dia ibadah bukan karena Allah, karena pengen ria, dipuji sama manusia, karena ada sesuatu, makanya sulit ke depannya dia istiqomah. Tapi kalau dari awal dia melangkah, dia mulai ibadah, dia bilang lillahi ta'ala, Allah, Allah, lillah, saya niat ibadah ini karena Allah, dia tekenin, tuh insya Allah lebih mudah untuk istiqomah. Yang kedua, agar kita lebih mudah istiqomah, konsisten dalam kebaikan, sering-sering menjenguk orang sakit. Jadi renungan, oh ketika saya masuk rumah sakit banyak orang yang sakit, terbatas dirinya untuk ibadah, gak punya kemampuan lagi untuk sholat, ngangkat tangan susah, ngelihat yang di ICU boro-boro ngangkat tangan, berbicara pun tidak bisa. Lihat yang kena jantung, diabetes, yang stroke dan lain sebagainya, mereka nggak seindah dan semudah ibadah kita saat ini. Itu jadi renungan. Jadi rajin-rajin jengukin orang sakit. Jadi menjenguk orang sakit itu memudahkan kita untuk lebih istiqomah. Perenungan diri, ya Allah saya masih sehat, kesian dia yang sakit. Jadi saya harus istiqomah dalam kebaikan itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga, tadi yang pertama tekadkan niat yang kuat. Yang kedua adalah jenguk orang sakit. Yang ketiga, rajin-rajin melayat orang yang meninggal. Ya, jadi nasihat kematian ini luar biasa. Ketika ada yang meninggal, kita langsung berpikir, ya Allah, saya masih punya kesempatan untuk memperbaiki ibadah saya, untuk istiqomah. Makanya kita rajin ngejenguk orang yang wafat, rajin kita datang ziarah kepada orang-orang yang sudah duluan nih meninggal. Itu untuk apa? Zikrul maut, biar lebih bersyukur, ya Allah saya punya waktu untuk istiqomah dalam kebaikan.